Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, silahkan akses melalui link deskripsi video. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah soal yang berbahasa Arab dan jika diartikan kira-kira artinya sebagai berikut. Kemungkinan terbesar jumlah duduk tasyahud bagi makmum yang masbuk pada sholat fardu adalah. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah 4. Nah, kenapa bisa 4? Jadi soal ini soal yang sudah sangat populer yang merupakan teka-teki yang sudah sangat populer. Saya sendiri mendapatkan teka-teki seperti ini sejak di bangku sekolah dasar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa jumlah duduk tasyahud itu bisa menjadi 4 kali dalam satu kali sholat fardu. Nah, untuk kondisi yang memungkinkan hal tersebut yaitu terjadi pada saat seseorang sholat maghrib dan makmum tersebut masbuk pada rakaat kedua tetapi tidak mendapatkan rakaat kedua tersebut. Jadi dia masbuknya pada rakaat kedua tetapi setelah ruku. Bisa saja pada saat i'tidal, pada saat sujud, duduk di antara dua sujud atau pada saat tasyahud awal tersebut. Jadi pada saat itu dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Jadi rakaat ketiga bersama imam barulah dia terhitung sebagai rakaat pertama. Nah, kemudian bagaimana menghitung jumlah tasyahud yang dia lakukan? Jadi untuk tasyahud yang pertama yaitu yang dia lakukan pada saat melakukan rakaat kedua karena mengikuti imam. Nah, tetapi pada tasyahud pertama tersebut belum terhitung sebagai rakaat pertama karena dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Kemudian untuk tasyahud kedua dilakukan pada rakaat ketiga karena mengikuti tasyahud terakhir bersama imam. Nah, pada saat itu terhitung sebagai rakaat pertama si makmum. Jadi meskipun dia sudah 2 kali tasyahud, tetapi itu masih terhitung sebagai rakaat pertama si makmum. Sekaligus sebagai rakaat terakhir imam. Otomatis karena dia baru melaksanakan 1 rakaat untuk mengganti 2 rakaat sisanya, maka si makmum ini kemudian bangkit kembali untuk melaksanakan 2 rakaat sisanya. Nah, kemudian pada saat melaksanakan rakaat pertama sebagai pengganti yaitu rakaat kedua untuk sholat maghribnya, dia pun melakukan tasyahud ketiga. Nah, tasyahud ketiga ini dilakukan ketika mengganti rakaat kedua dan terhitung sebagai tasyahud awal pada sholat maghrib tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dia melakukan tasyahud keempat dan dilakukan ketika mengganti rakaat ketiganya. Nah, pada saat dia tasyahud keempat ini kemudian terhitung sebagai tasyahud akhir dari makmum tersebut. Sehingga jika ditotal maka kondisi terbanyak yang mungkin ketika seseorang melakukan sholat fardu yaitu 4 kali tasyahud, yaitu kondisinya terjadi pada saat sholat maghrib dan makmum tersebut masbuk pada rakaat kedua tetapi tidak mendapatkan rakaat kedua tersebut, yaitu masbuk setelah ruku bersama imam ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Adapun soal yang kedua yaitu aku adalah ayat di surat Al-Mutaffifin. Jika nomor ayatku ditambah setengah bilangan banyak ayat di surat Al-Mutaffifin, maka akan diperoleh nomor ayatku dengan urutan digit terbalik. Berikut ini yang bukan aku adalah. Nah, untuk menjawab soal ini tentu kita harus tahu terlebih dahulu banyak ayat pada surat Al-Mutaffifin. Jadi Al-Mutaffifin ini terdiri atas 36 ayat. Nah, kemudian pada soal dijelaskan bahwa nomor ayatku ditambah setengah bilangan banyak ayat Al-Mutaffifin. Jadi nomor ayat ini karena ini kan maksimal 36 ayat ya. Berarti kita bisa memisalkan AB ini karena ada 2 digit. Misalkan AB adalah nomor ayat pada surat Al-Mutaffifin. Nah, kemudian pada soal berlaku AB
ditambah 18 sama dengan BA. Nah, ini sesuai dengan yang dijelaskan di soal bahwa apabila nomor ayatku ditambah setengah bilangan banyak ayat di surat Al-Mutaffifin, jadi setengahnya dari 36 itu 18 ya. Jadi AB ditambah 18 sama dengan diperoleh nomor ayatku dengan urutan digit terbalik. Jadi yang awalnya AB akan menjadi BA. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai syarat dari aku itu sendiri. AB ditambah 18 sama dengan BA. Nah, berarti untuk mengecek yang mana aku dan mana yang bukan aku, tentu kita harus mengetahui ayat dari masing-masing pilihan dari A sampai D. Nah, untuk ayat pertama yaitu iza tutsla alaihim ayatuna qala asatirul awalin, ini merupakan ayat ke-13 dari surat Al-Mutaffifin. Kemudian bagian B, ta'rifu fi wujuhihim nadrotan na'im, ini adalah ayat ke-24. Kemudian wama ursilu alaihim hafizin, ayat ke-33. Dan untuk pilihan D, alal araiki yang zurun, ini merupakan ayat ke-35. Nah, kemudian kita cek satu persatu mulai dari pilihan A. Jika AB sama dengan 13, kita masukkan ke persamaan ini. 13 ditambah 18 sama dengan 31. Nah, bisa kita perhatikan bahwa yang awalnya ayat 13 ditambah dengan 18 menghasilkan 31. Dan ini sangat jelas terlihat bahwa 31 itu merupakan digit terbalik dari ayat 13. Kemudian kita cek untuk AB sama dengan 24, diperoleh 24 tambah 18 sama dengan 42. Nah, ini juga digit terbalik dari 24 itu sendiri, maka ini juga memenuhi. Kemudian bagian C, jika AB sama dengan 33, maka 33 tambah 18 itu sama dengan 51. Nah, ini tentu tidak memenuhi ya, karena kebalikan dari digit 33 harusnya 33 itu sendiri, sedangkan 33 tambah 18 sama dengan 51. Kemudian yang terakhir untuk pilihan D, AB sama dengan 35, kita tambahkan 35 tambah 18, hasilnya sama dengan 53. Ini jelas memenuhi, sehingga dari keempat pilihan ini yang tidak termasuk atau yang bukan aku adalah pilihan C, yaitu 33, wama ursilu alaihim hafizin. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga merupakan soal berbahasa Arab yang jika kita translatekan artinya seperti ini. Al-Quran menyebutkan hingga 30 bilangan bulat positif yang berbeda. Di antara 30 bilangan tersebut, banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini tentu kita harus punya data terlebih dahulu tentang bilangan-bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekedar informasi bahwa Al-Quran sendiri menyebutkan setidaknya ada 38 bilangan. Tetapi dari 38 bilangan tersebut terdiri atas 30 bilangan bulat positif atau bilangan asli, dan 8 sisanya adalah bilangan pecahan atau bilangan rasional. Nah, untuk 30 bilangan bulat positif itu sendiri dapat kita uraikan sebagai berikut. Nah, kira-kira 30 bilangan bulat positif yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama itu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50.000, dan yang paling besar yaitu 100.000. Nah, kemudian ini mungkin ada pertanyaan ya, bahwa kan di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi, yaitu penduduk dalam satu gua yang dihidupkan selama 309 tahun. Nah, itu kenapa tidak termasuk dalam kelompok bilangan ini? Jadi yang perlu dipahami adalah dalam surat Al-Kahfi tersebut tidak spesifik disebutkan angka atau bilangan 309 tahun, tetapi disebutkan bahwa mereka itu hidup di dalam gua tersebut 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi tidak spesifik disebutkan 309, tetapi dalam bentuk penjumlahan 300 ditambah 9 tahun. Jadi yang masuk dalam daftar ini hanya 300 dan 9 tersebut. Sedangkan 309
tidak masuk dalam daftar karena tidak disebutkan secara spesifik. Sama seperti usia Nabi Nuh yaitu 950 tahun, tidak disebutkan secara spesifik bilangan 950 itu, tetapi disebutkan hidupnya 100 tahun kurang 50 tahun. Jadi yang masuk adalah 100 dan 50 tahun itu. Nah, jadi yang terdata sebagai bilangan bulat positif dalam Al-Quran ada 30 bilangan, yang paling kecil 1 dan yang paling besar adalah 100.000. Nah, kemudian yang ditanyakan dalam soal ini, banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 adalah. Nah, kalau diperhatikan di sini saya sudah bagi dalam beberapa warna. Jadi untuk yang habis dibagi 2 itu yang berwarna kuning, dan yang habis dibagi 3 yaitu yang berwarna orange atau jingga, dan yang habis dibagi 2 dan 3 yaitu yang berwarna biru. Nah, berarti untuk yang tidak habis dibagi 2 atau 3 yaitu yang berwarna putih. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau 3 adalah 1, 5, 7, 11, 19. Adapun sisanya habis dibagi 2 atau habis dibagi 3. Nah, kalau habis dibagi 2 atau habis dibagi 3 termasuk di dalamnya adalah habis habis dibagi 2, boleh habis dibagi 3, atau boleh juga habis dibagi 2 dan 3 itu sendiri. Sehingga diperoleh banyak bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 ada sebanyak 30 dikurang 5 bilangan ini, yaitu tersisa 25 bilangan. Sehingga jawabannya adalah C, yaitu 25. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Dan jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Demikian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.